oleh dua orang tuanya yang benar-benar menentang tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengikuti perjalanan hijrah Ummu Kulsum, kita akan melihat dulu sosok ayahnya, yang mana ayahnya nanti akan tewas dalam perang Badar dalam kondisi kafir. Begitu. Ada memang riwayat yang menyatakan dulu pernah ayahnya itu masuk Islam, tapi karena hasutan dari sahabatnya keluar lagi dan bahkan jadi salah satu orang yang paling memusuhi Nabi. Dengan demikian kita akan mengetahui bagaimana Allah menyelamatkan Ummu Kulsum dari cengkraman orang-orang kafir dan memberinya nikmat tauhid yang tidak dapat disetarakan dengan dunia dan seisinya sekalipun. Baik, sekarang saya awali dengan sosok ayahnya. Ternyata ada juga umi, orang tua yang salih, anaknya salih. Orang tuanya tidak salih, anakmu pun ada yang salih. Jadi tidak berlaku tuh yang ada istilah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya ternyata ada juga yang benar-benar jauh sekali jatuh dari pohonnya, ya dia kepental angin gitu ya. Hanya secara umum saja buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tergantung bagaimana Allah memberikan hidayah, bagaimana orang tersebut menjaga hidayah yang sudah Allah berikan. Nah itu semuanya kembali kepada masing-masing orang, begitu. Dan bagaimana sosok Uqbah bin Abu Muqsid ini ya, Uqbah ayahnya dari Ummu Kulsum. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ummu Kulsum adalah contoh seorang wanita mukmin yang rela hijrah untuk bergabung dengan Nabi demi meraih nikmat Islam. Tadi saya sampaikan muslimah pertama yang hijrah ke Madinah tahun ke-7 ya Mi ya. Meskipun ayahnya adalah seorang tokoh besar kaum kafir dan mati dalam kondisi kafir juga, begitu. Di sini diawali dengan Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai dengan 29. Allah berfirman, ini tentang saatnya orang yang zalim harus bergigit jari gitu. Jadi harus menerima balasan atas kekafirannya dan juga kezalimannya terhadap Nabi. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua jari tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi ada ayat Al-Quran tentang bapaknya, tentang kezoliman ayahnya, tapi ada juga nanti ayat Al-Quran yang mana menceritakan kisah agungnya seorang anaknya ini. Masya Allah, berlawanan ya Mi ya. Ya ada juga yang sama seperti kalau anak tadi tidak jauh dari pohonnya gitu ya, buah tidak jauh dari pohonnya, sama gitu. Ada juga misalnya seorang istri itu ada seringnya kan cerminan daripada suaminya, tapi ada juga Umi tahu kisahnya Fir'aun ya, ya ada juga punya istri Asia gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata, itu semuanya kembali kepada manusianya saja. Dalam sebuah riwayat dijelaskan di sini bahwa Uqbah ayahnya Ummu Kulsum bersahabat sangat erat dengan Ubay bin Khalaf. Nah ini yang menghasutnya nih, yang menghasut supaya keluar dari agamanya dan juga justru malah paling memusuhi Rasul. Suatu ketika Uqbah mengadakan walimah atau pesta dan mengundang tokoh-tokoh Quraisy termasuk Rasul. Ketika makanan dihidangkan, Rasul berkata, demi Allah aku tidak mau makan yang engkau hidangkan kecuali jika engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Uqbah setuju dan bersedia mengucapkannya sehingga Rasul mau menyantap hidangannya. Ini awalnya. Kemudian peristiwa ini terdengar oleh Ubay bin Khalaf. Maka tadi saya bilang Uqbah itu sempat masuk Islam, kemudian terdengar oleh Ubay bin Khalaf, maka dia segera menemui sahabat karibnya itu dan berkata, engkau telah meninggalkan agama nenek moyang, kata begitu. Malah sahabat karibnya ini, dan Uqbah menampiknya, sama sekali tidak, katanya begitu. Saat itu aku hanya menghormati seorang tamu agung yang datang ke rumahku dan tidak bersedia makan hidanganku kecuali setelah aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah.
Jadi dusta tuh Mi, masuk Islamnya itu semata-mata karena supaya Rasul itu walaupun dimusuhi tapi dia tercatat sebagai ningrat Mi, turunan ningrat, orang yang sangat dinanti-nanti kedatangannya. Kalau misalnya ada pesta bisa datang, itu merupakan sebuah ya hal yang wah begitu di tengah mereka. Ya, bahkan tidak bisa disentuh kan Nabi ya, karena mendapat perlindungan dari orang-orang Quraisy, khususnya keluarga dari Abu Thalib. Kemudian Ubay berkata lagi, aku mengharamkan wajahku ini untuk menatap wajahmu, kecuali jika engkau melihat Muhammad, engkau meludahi wajahnya, menginjak lehernya dan mengatakan kepadanya begini dan begini. Demi persahabatan, Uqbah melakukan yang diinginkan oleh sahabatnya itu. Maka Allah menurunkan firman tadi di Quran surat Al-Furqan juga ayat 27, dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua jari tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Sudah menyesal tidak ada manfaatnya begitu, karena dia lebih mementingkan persahabatannya dengan Uqbah dibanding membela Rasul. Tetap dia mengikuti apa kata sahabatnya. Maka saya sampaikan, Uqbah pernah masuk Islam, tapi ternyata hanya untuk sekedar menghormati tamunya supaya mau makan. Ini kalau sampai Rasul nggak mau makan, apa cerita nanti akan berita yang akan tersebar di luar sana. Jadi sebagai apa Mi, kalau Lampung itu fiilnya gitu ya, gengsinya gitu. Yang orang tuh makan dulu lah di rumahnya. Dan dijelaskanlah oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu imam ulama tafsir kita, menjelaskan maksud ayat di atas, yang artinya dalam ayat tersebut Allah menerangkan penyesalan orang zalim yang menyalahi jalan yang ditunjukkan oleh Rasul dan kebenaran yang jelas tidak ada keraguan sedikit pun yang disampaikan olehnya dari Allah. Sebaliknya, dia malah menempuh jalan yang berbeda dengan jalan Rasul, dan pada hari kiamat kelak orang tersebut akan menyatakan penyesalannya. Uqbah ini nih yang diceritakan akan menyatakan penyesalannya, padahal di hari itu penyesalan sama sekali tidak berguna gitu. Dia hanya bisa menggigit jari sebagai ekspresi kekecewaan dan penyesalan, dan hal ini berlaku untuk siapa saja sekalipun sebab turunnya berkaitan langsung dengan kasus Uqbah, tetapi ini juga berlaku bagi setiap orang celaka sepertinya, karena pengertiannya bersifat umum maka mencakup setiap orang-orang yang zalim. Artinya ini kan disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau misalnya kita sudah dapat hidayah begitu ya, tolong tuh hidayahnya itu dipegang erat-erat. Jangan pernah biarkan orang-orang menghasut kita, jangan pernah biarkan setan lebih memenangkan hati kita, karena pada hakikatnya manusia itu ada dua ya kecenderungannya ya. Hatinya itu kecenderungannya dua, jadi hati malaikat dan dan manusia berhati iblis. Dan terkadang ini kan berseteru ya Mi ya di hati kita ya. Tasin nggak ya? Tasin nggak ya? Tasin lah. Nah, menang nih Mi hati malaikatnya. Tasin nggak ya? Tasin nggak ya? Panas bener kayaknya hari ini. Udahlah, minggu depan lagi aja, hari ini izin. Yang menang hati iblisnya nih Mi. Jadi makanya gimana caranya kalau Allah sudah mendatangkan kita kepada lingkungan yang baik, kepada lingkungan yang solih, tolong itu dijaga, karena itu yang akan berpengaruh terhadap akhir hayat kita, mau su'ul atau mau husnul gitu Mi. Kalau mau husnul ini senantiasa ini dijaga lingkungan-lingkungan yang bisa terus senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, terus senantiasa mengingatkan kita kepada Al-Quran. Karena apa? Teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, bukan menjerumuskan kita. Udahlah, nggak usah tasin dulu, kita happy aja dulu di luar, nongki nongkrong ya Mi ya. Misalnya seperti itu. Nah, teman yang seperti inilah yang justru akan menjerumuskan kita jauh daripada surga. Nah, Umi tinggal memilih nih, hidup itu kan pilihannya Mi ya. Sama halnya seperti takdir. Kemarin saya habis menyampaikan tentang takdir, ada pertanyaan. Jadi sebenarnya takdir itu bisa dirubah atau tidak? Yang namanya takdir itu tidak ada bahasa yang dirubah, tapi diusahakan. Nah, karena takdir itu adalah sebuah pilihan. Sama halnya seperti Umi, kalau misalnya kita mau punya
keturunan yang solih dan solihah, apakah dia dibiarkan saja nanti akan solih sendiri? Kan tidak ya Mi ya, tentu butuh perjuangan, butuh proses, butuh usaha. Nah itulah yang namanya takdir yang bisa diusahakan. Sedangkan yang tidak bisa berubah sama sekali itu yang disebut dengan qadar gitu. Jadi antara qadar dengan takdir itu akan berbeda. Supaya apa? Supaya kita tidak merasakan seperti apa yang akan dialami oleh Uqbah pada hari kiamat nanti. Dia termasuk orang yang zalim, orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyesalnya di hari terakhir. Sudah nafasnya tinggal di ujung tanduk, begitu dia baru menyesal. Udah sia-sia tuh penyesalannya kalau sudah tidak ada. Ya, mumpung kita masih ada, masih bernafas, maka dijagalah persahabatan dengan orang-orang yang solih. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau terus tidak capek-capek, tidak lelah-lelah mengingatkan kita untuk terus berbuat baik gitu Mi. Artinya itu dijaga tuh Mi, karena gitu. Karena orang-orang seperti itulah yang akan terus ingat kita. Sudah masuk surga pun dia masih akan kehilangan. Mana teman tahsin saya di dunia? Mana Ibu Kuswati ini, Ibu siapa tadi ya? Ibu ya, Kusmiati gitu. Orang-orang seperti itulah Mi yang akan mengajak kita kepada surga. Kemudian apakah mungkin kita akan menyanyiakan teman kita yang berharga ini? Ya tentu saja tidak ya. Kalau misalnya mau menjaga hidayah, jangan terus meminta, jangan terus, tapi hidayah itu kita yang mencari. Karena bukan hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, tapi hidayah itu harus kita cari. Ya Mi. Lagi. Dan beginilah akhir perjalanan orang yang zalim. Orang jahat yang pernah menyakiti Rasul dan melakukan tindakan kejam yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, yaitu apa Mi? Perilakunya Uqbah ini, yaitu dengan cara menginjak lehernya Rasul. Tidak pernah ada yang menginjak leher Rasul kecuali Uqbah ini. Menginjak lehernya Rasul, yaitu manusia paling mulia di bumi ini, sehingga akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Apa balasannya? Lehernya nanti pada saat perang Badar itu dipancung. Kapok woy. Gemes ya Mi kalau dengar cerita gitu. Kita ngebayangin aja udah gemes gitu. Apalagi kebayang benar Rasul nggak salah apa-apa, cuman ngajakin ayo kalau mau hayo gitu masuk Islam. Kalau enggak ya dipaksa kalau di zaman dulu ya Mi ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq tentang perihal tawanan perang Badar. Jadi Uqbah ini adalah salah satu dari tawanan perang Badar. Perang Badar itu perang keberapa Mi? Perang Islam keberapa? Ayo Mi tahu nggak perang-perang Mi? Enggak pernah perang Mi ya, cinta damai ya. Nah, itu perang pertama. Perang pertamanya Nabi dilakukan pada saat Ramadan begitu. Dan salah satu yang menjadi tawanan perang setelah kemenangan diambil oleh umat Islam itu adalah Uqbah begitu. Uqbah ini nantinya akan dipancung setelah perang selesai. Ketika Rasul memutuskan untuk membunuhnya, Uqbah sempat berkata kepada beliau, jika aku dibunuh, bagaimana nasib keluargaku kelak? Dia mikir nasibnya. Kenapa nggak sebelum perang dia memikirkan? Ya nggak Mi? Nah, nyesal kan artinya, ini penyesalan di dunia, apalagi penyesalan di akhirat nanti. Dan Rasul menjawab akan masuk neraka. Udah cuma begitu aja. Keluarga yang memang tidak masuk Islam ya. Dan ada yang menyampaikan orang yang memancung Uqbah adalah Asim bin Sabit, dan juga menyampaikan yang memancung Uqbah adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi wallahu alam, yang penting kondisinya adalah dipancung lehernya gitu. Dan ketika Asim bin Sabit mendekatinya, Uqbah berteriak kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Udah mau mati masih teriak-teriak tuh Mi, karena udah tahu dia hukumannya adalah pancung. Wahai orang-orang Quraisy, kata Uqbah, mengapa hanya aku yang harus dibunuh dengan cara seperti ini di antara semua tawanan yang ada? Tawanan yang lain nih diperlakukan sebagaimana manusia, tetap maksudnya dikasih makan, dikasih minum begitu ya. Tapi mereka tidak bebas kemana-mana. Itu tawanan di zaman Rasul seperti itu, tetap dimanusiakan. Sedangkan kalau Uqbah tidak ada hukuman selain dipancung, satu-satunya orang itu nih. Dan Asim menjawab tegas, karena permusuhanmu yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi masih ingat itu kejadiannya. Di sini disampaikan dari Hamad bin Salamah ketika Rasul menyuruh untuk memancung Uqbah, Uqbah berkata, wahai Muhammad,
apakah engkau hanya membunuhku dari sekian banyak orang Quraisy yang ditawan? Yang lain gak dibunuh tuh Mi, hanya Uqbah. Dan Rasul menjawab, iya. Apakah kalian tahu apa yang telah dilakukan oleh orang ini kepadaku? Dijelaskanlah kepada sahabat. Tahu nggak kenapa? Cuman Uqbah yang diperintahkan oleh Rasul untuk dipancung di antara semua tawanan perang Badar lainnya. Iya, kata Rasul, dia pernah mendatangi ketika aku sedang sujud. Diinjek lehernya Rasul, Mi, bukan lagi Rasul didorong, diinjek begitu saja, enggak. Rasul lagi sujud, itulah saat Uqbah menginjak lehernya Rasul. Ia pernah mendatangi ketika aku sedang sujud, lalu seenaknya menginjak leherku kuat-kuat. Dia baru mengangkat kakinya setelah aku merasa kedua mataku akan lepas. Jadi kebayang nggak, kayak dicekek begitu ya, tapi pakai kaki. Nah Rasul tuh sampai matanya rasanya melepas, itu baru dilepas kakinya. Jahatnya luar biasa ini orangnya. Dia baru mengangkat kakinya tadi setelah aku merasa kedua mataku lepas. Dia juga, itu yang pertama, dia juga pernah mendatangiku dengan membawa plasenta domba. Plasenta domba itu apa sih? Domba, plasenta, bekas lahirannya itu kan ya, yang kayak macam usus tuh Mi ya, plasentanya tapi plasenta domba yang sengaja dibawakan. Lalu apa yang dilakukan oleh Uqbah terhadap plasenta ini? Lalu meletakkannya di atas kepalaku ketika aku sedang sujud. Jadi bukan hanya kaki tuh yang ditaruh di lehernya Nabi, plasenta kambing juga ditaruh di atas kepalanya Nabi pada saat yang sama, pada saat sujud. Aku terus bersujud sampai itu nggak bisa bergerak. Rasul masih ada plasenta itu tetap bersujud sampai kapan? Sampai hingga datang Fatimah dan membersihkannya dari kepalaku. Setelah dibersihkan plasenta kambing itu, Rasul baru mengangkat kepalanya dari sujudnya. Itulah kelakuannya dari ayahnya Kulsum, yaitu Uqbah. Jahatnya begitu, belum pernah ada nih yang begitu kepada Nabi. Ya ada yang melempar kotoran, yang lempar kena aja udah nauzubillah gitu ya, itu kan namanya lempar, bisa untung-untungan kena atau tidaknya. Tapi kalau sengaja menginjak leher Nabi dan sengaja menaruh plasenta domba di atas kepala Nabi, sedangkan dua-dua kondisi itu sama-sama pada saat kondisi Nabi sedang sujud, inilah manusia yang luar biasa jahatnya kepada Nabi. Begitu. Dan inilah keterangan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat ulama lainnya juga sama. Uqbah telah terhempas ke dalam onggokan sampah sejarah, kemudian lehernya menggelinding di atas tanah sebagai balasan atas kekafiran, kesombongan, dan kedengkiannya terhadap Islam dan Rasul. Gitu. Jadi kalau ditanya, Umi pernah nggak ada tawanan Rasul yang sampai dipenggal lehernya? Ada, hanya satu, yaitu Uqbah, bapaknya Ummu Kulsum. Kemudian kembali kepada Ummu Kulsum. Ini tentang hijrahnya Ummu Kulsum ya Mi ya. Saya sampaikan. Dan kembali kepada kisah hijrah yang dialami oleh Ummu Kulsum. Di sini Urwah bin Zubair menyatakan bahwa Marwan dan Al-Miswar meriwayatkan dari para sahabat Rasul ketika Suhail bin Amr membuat kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu klausul yang diajukan olehnya dan menjadi syarat perjanjian dengan Nabi adalah awalnya perjanjiannya seperti ini. Jika ada seseorang dari golongan kami, yaitu Quraisy, datang kepadamu meskipun dia telah memeluk agamamu, maka engkau harus mengembalikannya kepada kami dan engkau tidak boleh ikut campur dengan segala tindakan yang kami lakukan kepadanya. Ini perjanjian yang harus mau nggak mau disepakati dengan Nabi kalau memang orang yang masuk Islam itu adalah golongan dari Quraisy. Jadi Nabi datangnya dari suku Quraisy, tapi orang yang paling menentang Nabi sama-sama datangnya dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang paling diagungkan, suku yang paling ningrat di zamannya Nabi. Nah itu sukanya Nabi itu. Nabinya nggak diapa-apain, tapi lihat siapapun yang ikuti Nabi itu yang akan disiksa. Karena kalau Nabi kan nggak bisa disentuh ya Mi ya, karena tadi ke posisinya gitu. Nanti
nanti ada kisahnya turun surat Al-Mumtahanah. Dan klausul perjanjian yang diajukan Suhail di atas itu tidak mencakup kaum wanita, sehingga kaum wanita mukmin banyak yang datang dan berhijrah, termasuk Ummu Kulsum. Dan sebenarnya keluarga Ummu Kulsum menemui Nabi dan meminta putri mereka dikembalikan, tapi beliau menolak. Nah, inilah turunnya ayat yang menjadi penyebab penolakan Nabi ini, yang menjadi penyebab turunnya ayat. Umi nanti bisa lihat Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ini ayat khusus diturunkan karena Ummu Kulsum. Ada minum nih? Boleh minum dulu Mi, yang batuk-batuk Mi. Oh ya, semoga Allah menyembuhkannya segera. Iya. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang dan berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya kalau misalnya orang awalnya kafir, suami istri begitu, kemudian istrinya masuk Islam, maka dia tidak boleh kembali kepada suami yang kafir, gitu. Kecuali suaminya juga masuk Islam. Ini. Dan di sini Ummu Kulsum menceritakan sendiri pengalaman pribadinya ketika hijrah. Ummu Kulsum binti Uqbah ini juga salah satu perawi hadis ya Mi ya. Ini dikisahkan oleh Ummu Kulsum bagaimana cara triknya. Kok bisa Ummu Kulsum bisa hijrah duluan? Sama terkenal kisahnya Ummu Kulsum ini. Beliau adalah sosok wanita yang pertama hijrah menyusul Nabi. Dan bagaimana hijrahnya? Seorang diri. Gak ada siapapun, bahkan dua, bertiga, enggak, benar-benar sendiri. Ini keberaniannya Ummu Kulsum ini untuk hijrah sendirian. Dan kondisinya bagaimana nih hijrahnya? Jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Mungkin yang pernah ke tanah suci ya, kebayang bagaimana jalannya dulu dari Mekah ke Madinah. Tidak seperti sekarang, jarak dari kota Mekah ke Madinah itu berkisar sekitar 496 km, hampir 500 km, bukan meter nih. Ya, jadi kalau jalan kaki itu tanpa henti non-stop itu ya 112 jam. Kalau misalnya jalan kakinya siang hari aja itu bisa memakan waktu 9 hari baru nyampe. Itu Ummu Kulsum. Nah, nanti ceritain ya. Bagaimana pengalaman pribadinya ketika hijrah? Aku suka pulang pergi ke kampung pedalaman yang di sana tinggal beberapa keluargaku. Pakai trik nih. Aku menginap di sana selama tidak jauh dari Tanaim. Hal itu terus aku lakukan sampai aku benar-benar bertekad untuk meninggalkan Mekah. Karena kan keluarganya nggak ada yang tahu ya Mi ya, dia sudah muslim, dia sudah masuk Islam, tapi dia mau menyusul Nabi itu nggak ada yang tahu. Maka pakai siasat supaya nggak curiga dia tiba-tiba hilang, maka setiap seminggu sekali begitu dia pergi ke kampung, nginep, kayak pulang kampung gitu loh Mi. Pulang kampung nginep 2-3 hari, baru pulangnya ke Mekah. Nanti pekan depan begitu lagi, terus aja begitu kan, menjadi hal rutinitas ya Mi ya, begitu. Dan pada suatu hari ini menghilangkan kecurigaan orang, dia nantinya akan menghilang, suatu saat hilang beneran gitu. Pada suatu hari aku keluar dari Mekah dengan mengesankan ingin pergi ke kampung pedalaman tersebut. Udah niat ini, kayaknya orang gak akan curiga nih, karena memang sudah jadi rutinitasnya Ummu Kulsum. Ketika orang-orang yang mengantarku telah kembali ke Mekah, kan kalau perempuan itu gak dikawal ya Mi ya, nggak pergi sendiri. Dia orang-orang Quraisy ini benar-benar menjaga genting pada waktu itu. Kemana perginya perempuan mereka diikutin, diantar kemana, pulang kampung, oh aman, nanti udah 3 hari dijemput, begitu seterusnya sampai menjadi kebiasaan dari Ummu Kulsum. Ketika orang-orang yang mengantarku telah kembali ke Mekah, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari suku Khuza'ah. Nah ini setelah aman ini, udah silahkan sampai ke kampung
berjalan kaki sudah sekian jauh begitu, ketemulah ada orang dari suku Khuza'ah. Ia bertanya, engkau mau pergi kemana? Kata orang tersebut. Aku membalas, apa maksud pertanyaanmu? Dan siapa engkau? Berani ini Ummu Kulsum ini, terkenal keberaniannya. Dia menjawab, aku berasal dari suku Khuza'ah. Dan ketika mendengar pengakuannya bahwa ia berasal dari suku Khuza'ah, aku merasa tenang. Kenapa nih merasa tenang Ummu Kulsum ini? Karena suku Khuza'ah ini telah bersekutu dengan Nabi. Rata-rata suku Khuza'ah ini pro kepada dakwahnya Nabi. Dia merasa aman. Oh, alhamdulillah ketemunya dengan suku Khuza'ah. Aku berkata, aku adalah seorang wanita Quraisy. Aku ingin tinggal bersama Rasul, tetapi tidak tahu jalan menuju Madinah. Nah, inilah pertolongan Allah kepada Ummu Kulsum. Dia berkata, aku siap mengantarmu sampai tiba di Madinah. Tidak lama kemudian dia membawa seekor unta. Jadi awalnya berjalan kaki gitu Mi ya. Ternyata datang pertolongan Allah dengan cara datangnya laki-laki ini dari suku Khuza'ah dan dibawain seekor unta. Tapi naik unta kan pelan-pelan gitu Mi ya. Dari Mekah ke Madinah ya pegel juga kan Mi gitu. Maka aku segera naik dan dia membawa untaku. Jadi pakai ditolongin tuh Mi sama laki-laki tersebut. Demi Allah ceritanya di sepanjang perjalanan dia tidak berbicara sepatah kata pun denganku. Jadi benar-benar menjaga gudul basor, ngomong aja enggak. Niatnya benar-benar mengantarkan sampai ke Madinah. Jika berhendak beristirahat, dia mendudukkan untaku lalu ia menyingkir. Setelah aku turun dari unta, dia mendekati unta dan mengikatnya pada sebuah pohon, sedangkan ia sendiri berteduh di bawah pohon. Setelah cukup beristirahat dan waktu berangkat telah tiba, dia menyiapkan haudaj. Haudaj itu nih, kalau nih pernah lihat unta, ada yang tenda kecil di atas unta. Nah, itu haudaj ini adalah semacam kemah kecil yang diletakkan di atas punggung unta dan itu khusus untuk perempuan saja. Kalau laki kan cukup dengan pelanannya ya. Nah, kalau haudaj ini ada kemahnya, ada rumah kecil begitu. Ini khusus untuk perempuan. Menyiapkan haudaj yang berada di atas punggung unta dan membawanya kepadaku, lalu ia menyingkir. Setelah aku naik, dia memegang tali yang ada di kepala unta tanpa menoleh ke belakang lalu berjalan. Begitu seterusnya Mi sampai dengan Madinah. Namanya nggak tahu siapa, nggak pernah ngomong apa-apa, tapi sangat-sangat menghargai seorang wanita. Dan Umi tahu Ummu Kulsum ini adalah primadona, cantiknya luar biasa. Bahkan sampai nanti ada sejarah menikah itu sampai dengan 4 sahabat yang ngincar Ummu Kulsum ini. Masya Allah. Dan itulah yang dilakukan selama dalam perjalanan sehingga kami sampai di Madinah. Semoga Allah membalas kebaikannya selama menemani perjalananku. Gak tahu Mi, sampai gak tahu itu siapa namanya. Itulah Islam tuh begitu. Kalau udah gak jaga, bang namanya siapa sih bang, gak sempet kayak gitu Mi. Nggak ada nomor handphone, nggak ada. Kok baik banget ya gitu kan. Kadang perempuan gitu Mi ya, nggak benar-benar fokusnya kepada tujuan Madinah dan berbaiat kepada Rasul gitu. Setibanya di Madinah, aku menuju ke rumah Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini siapa Mi? Nah, salah satu istrinya Nabi. Saat itu aku memakai cadar. Jadi kalau mintanya dulu wanita itu pada pakai cadar nggak sih? Ya, ada saatnya mereka pakai cadar, ada saatnya belum, gitu. Sehingga Ummu Salamah tidak langsung mengenaliku, kecuali setelah aku jelaskan identitas keluargaku dan aku buka cadarku. Ini saya, Ummu Kulsum. Itu baru sadar tuh. Dan ketika mengenaliku, Ummu Salamah langsung memelukku seraya berkata, engkau telah berhijrah kepada Allah. Rasul membalas, berhijrah kepada Allah dan Rasulullah. Dan aku menjawab, benar. Masalahnya, aku takut Rasul akan mengembalikanku kepada mereka. Ingat perjanjian Hudaybiyah tadi ya. Kalau misalnya ada orang Quraisy yang masuk Islam berbaiat, tolong balikin dan kamu nggak boleh ikut campur terhadap apa yang akan kami lakukan kepada mereka. Nah, itu yang ditakuti oleh Ummu Kulsum. Udah jauh-jauh kan nih ya, dari Mekah ke Madinah, jalan kaki, terus alhamdulillah dapat pertolongan unta tadi, begitu. Maka seperti Abu Jandal dan Abu Busayr ada yang dikembalikan begitu. Padahal kata Ummu Kulsum,
keadaan laki-laki itu tidak sama dengan wanita, beda ceritanya, perlakuannya itu beda. Sedangkan keluargaku pasti merasa kehilangan karena sampai hari ini aku telah meninggalkan rumah selama 5 hari. 5 hari nih ternyata perjalanan jalan kaki dan jalan untanya tadi itu dari Mekah ke Madinah. Kalau orang-orang itu 9 hari ini itu ditempuhnya dengan 5 hari. Berarti kebayang nggak Mi cepatnya mereka jalan, untanya itu gimana nuntunnya supaya bisa cepat sampai ke Madinah begitu. Itu 5 hari kata Ummu Kulsum begitu. Mereka selalu menghitung kebiasaanku meninggalkan rumah lalu menjemputku. Paling lama berapa hari nih pergi? 3 hari doang. Pasti kalau udah 3 hari dijemput itu Ummu Kulsum. Sekarang mereka tidak akan menemukanku di kampung pedalaman, maka pasti mereka itu mengejarku. Pasti tujuannya adalah ke Madinah. Kalau hilang berarti tujuannya pasti carinya ke Madinah. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah Ummu Salamah. Segera ia segera memberitahu tentang keberadaan Ummu Kulsum. Segera dikasih tahu oleh Ummu Salamah. Rasulullah merasa sangat senang dan menyambutnya dengan hangat. Ummu Kulsum melanjutkan, aku berkata kepada Rasul, sesungguhnya aku telah melarikan diri dari Quraisy untuk menyelamatkan agamaku. Jadi dia benar-benar semata-mata supaya akidahnya terselamatkan. Caranya begitu tuh Mi. Maka pertahankanlah aku dan jangan engkau kembalikan kepada mereka, karena mereka selalu menyiksaku dan menghalangi keagamaanku. Aku tidak tahan lagi untuk menerima siksaan mereka. Aku hanyalah seorang wanita dan engkau mengetahui kelemahan wanita untuk membela dirinya. Jadi benar-benar dianggap hina di zaman jahiliyah itu. Perempuan itu dianggap ya harus nurut begitu ya, nggak boleh keluar rumah segala macam. Itu tuh sejak zaman jahiliyah, tapi beda, lebih perlakuannya seperti barang kalau wanita itu. Maka turunlah firman Allah yang tadi nih, Quran surat Mumtahanah, Al-Mumtahanah ayat 10. Ini merupakan jawaban dari Allah langsung supaya tolong jangan kembalikan Ummu Kulsum kepada orang-orang Quraisy. Nah, inilah hebatnya Allah membayar semua harga keimanan dari Ummu Kulsum. Imannya besar, kemudian langsung Allah yang menjawab. Yang tadi pernyataan Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Gitu. Dan setelah itu ditanya dengan Nabi, Ummu Kulsum, kamu hijrah ke Madinah semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, atau semata-mata karena kamu takut dengan suamimu, karena kamu sudah beriman, karena keluargamu orang-orang Quraisy? Apa jawaban daripada Ummu Kulsum? Iya benar, saya berhijrah ke Madinah semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Maka dengan pernyataan sumpah dari Ummu Kulsum inilah Rasul tidak mengembalikan Ummu Kulsum kepada orang-orang Quraisy. Begitu. Terakhir ya Mi, tentang pernikahannya. Nah ini yang tadi saya sampaikan sampai dengan siapa saja ya, 1, 2, 3, 4 nih, 4 laki-laki yang pernah menikahi Ummu Kulsum. Setelah hijrah yang penuh berkah dan penuh pengorbanan karena harus meninggalkan keluarga dan tempat kelahirannya demi meraih ridho Allah, Ummu Kulsum lalu tinggal di Madinah dengan senang dan bahagia. Gak ada lagi yang menyiksa Ummu Kulsum, mau ibadah juga bisa dengan tenang. Artinya ketenangan itu bermulanya dari sejak bertemunya Rasul dan tinggal di Madinah. Selama tinggal di Mekah, Ummu Kulsum belum nikah, Temi. Jadi bukan takut sama suami, lebih kepada keluarganya. Jadi masih gadis ya Mi ya. Sehingga setibanya di Madinah, dia dinikahi oleh saya lupa satunya siapa ya. Ada 4 pokoknya Mi yang melamar Ummu Kulsum. Ada Zaid bin Harithah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Amr bin As. Nah ini kalau nggak salah namanya Zubair. Yang keempat ini Zubair bin Awam. 4 orang yang meminta Ummu Kulsum. Jadi setelah tiba, ini perempuan yang pertama sampai dari Mekah ke Madinah dan wajahnya sangat cantik jelita, bukan hanya cantik jelita tapi cantik jelita begitu.
ya bunga desa, kembang desa gitu namanya, sehingga datang bersama 4 orang itu Mi. Dan yang diterima lamarannya adalah Zaid bin Harithah. Siapa itu Mi Zaid bin Harithah? Anak angkatnya Nabi. Pernah nggak Mi saya ceritain? Anak angkatnya Nabi, tapi tetap nggak bisa jadi namanya Zaid bin Muhammad, nggak bisa. Tetap harus pakai nama asli ayahnya, itu Zaid bin Harithah. Tetapi kemudian dia menceraikannya. Pernah saya baca kisahnya kenapa 4 orang datang kepada Ummu Kulsum, kemudian Rasul menikahkannya dengan Zaid bin Harithah begitu. Tapi pada akhirnya Zaid bin Harithah menceraikannya karena dulu dengan Zaid bin Harithah ini beliau pernah punya anak 2 dan keduanya ini meninggal. Dan setelah meninggal dua-duanya nih, jadi anak pertama meninggal, punya anak lagi, anak kedua juga meninggal. Sejak wafat anak yang kedua inilah mulai ada cekcok dalam rumah tangga. Apapun itu jadi ribut, apapun itu sensitif begitu tuh Mi ya. Jadi kan bisa saling menyalahkan satu sama lain, sehingga Zaid bin Harithah akhirnya memutuskan untuk menceraikan Ummu Kulsum. Itu yang pertama, pernikahan yang pertama. Setelah itu ingat gak Mi, masih ada 3 laki-laki yang menunggunya ya. Nah 3 laki-laki yang melamar dulu itu belum nikah juga, nungguin juga itu kapan ini kapan. Pas pada akhirnya setelah diceraikan oleh Zaid, maka datanglah yang namanya Abdurrahman bin Auf. Zubair yang keberapa ya? Pokoknya lupa, ada 4 aja Mi. Di sini nggak ada tercatat Zubair. Abdurrahman bin Auf ini melamar dan menikahinya, dan pasangan ini dikaruniai 2 orang putra yang namanya Ibrahim dan Humaid. Dan setelah Abdurrahman bin Auf meninggal, pertama, oh ya, saya lupa yang kedua siapa ya? Zubair, kayaknya Zubair ya Mi ya. Mohon maaf ini kalau lupa. Pokoknya suami yang kedua setelah diceraikan oleh Zaid, dia nikah lagi. Setelah menikah, nah orang yang kedua menikahinya ini, kalau tidak salah namanya Zubair, itu berubah sifatnya sebelum dengan sesudah menikah, perangainya berubah, sehingga Ummu Kulsum ini tidak merasakan sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahannya. Sehingga kemudian yang meminta pisah berikutnya adalah Ummu Kulsum. Pertama diceraikan, kedua meminta cerai. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini menikahinya, tapi lagi-lagi ketiga pisah juga Mi. Tapi pisahnya bukan karena diceraikan, bukan karena meminta cerai, tapi yang ketiga pernikahannya ini karena ditinggal wafat. Janda lagi ketiga kali ya Mi ya. Masih ada 1 Mi yang nunggu lagi. Nah, masih ada 4 orang kan. Nah 1 lagi adalah yang namanya Amr bin As. Nah, jadi 4 sahabat Nabi semua Mi yang nikahin ini. Amr bin As ini pada akhirnya dapat kesempatan, udah akhirnya bisa menikahi Ummu Kulsum, walaupun sebelumnya sudah pernah nikah 3 kali, masih ditungguin Mi. Insya Allah. Jadi apa? Cintanya nggak ini ya Mi ya, masih cintanya terus bersabar, terus aja nggak nikah sampai dengan ketemu sudah selesai nih dengan Abdurrahman bin Auf meninggal, datanglah kesempatan. Tentu saja setelah selesai masa iddahnya Ummu Kulsum, berapa lama nih masa iddahnya kalau ditinggal wafat suami? 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari langsung cus yang namanya Amr bin As datanglah kepada Ummu Kulsum. Udah nih, udah habis masa iddahnya, datang melamar dan menikahinya, diterima dengan Ummu Kulsum. Dan alhamdulillah kehidupannya yang tadi dengan yang ketiga juga harmonis begitu, tapi endingnya adalah ditinggal wafat. Dan yang keempat ini justru malah semakin lebih harmonis lagi, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah begitu. Bahkan perniagaan daripada Amr bin As itu terus melejit sampai dengan kaya raya begitu, dengan keberkahan. Mungkin bisa jadi karena keberkahan setelah menikah dengan Ummu Kulsum, semakin mereka berbahagia. Tapi tidak lama kemudian apa nih akhirnya? Ummu Kulsum yang meninggal dunia. Nah, udah selesai ini 4 aja berarti ya. 4.
Jadi ada nggak cerita perempuan itu poliandri? Nggak ada. Tapi kalau misalnya perempuan yang pernah menikah dengan 4 orang laki-laki, ini adalah Ummu Kulsum. Masya Allah. Nanti kebayang ya Mi, kalau kita ketemu di surga kita lihat Ummu Kulsum secantik apa sih? Kok sampai sahabat Nabi yang keren-keren 4 orang loh itu nungguin semuanya. Dan itulah gambaran tentang kehidupan rumah tangganya Ummu Kulsum. Bisa jadi sejarah tersendiri juga, bahwasanya ya tidak melulu ya perjalanan hijrah seseorang itu mulus gitu. Bahkan pernikahan pun adanya seperti itu. Dia pindah dari satu lingkungan yang penuh dengan nuansa Islami, nuansa imani menuju lingkungan yang imani lainnya, sehingga tiba masa yang dikehendaki oleh Allah sebagai batas ajalnya Ummu Kulsum ini. Sehingga sahabat wanita yang agung ini pun meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia. Maka tibalah saatnya berpisah dengan sahabat kita yang hari ini kita bahas, yaitu Ummu Kulsum binti Uqbah. Sahabat wanita yang agung ini menjalani masa-masa hidupnya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi saya sudah menyampaikan, beliau juga adalah salah satu dari perawi hadis. Kalau tidak salah ada 10 hadis yang pernah diriwayatkan oleh beliau. Salah satu hadisnya adalah hadis yang yang menyatakan bahwasanya orang itu boleh berbohong dalam 3 hal. Ingat gak Mi? Ingat gak? Nah, bohong itu kan dilarang ya Mi ya, dilarang di dalam agama kita, bahkan itu harus dijauhi. Nah, ada hadis yang menyatakan, ini salah satunya saja, dan salah satu teks hadisnya disampaikan oleh Ummu Kulsum begitu, yang tentang boleh berbohong pada saat mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, itu boleh hukumnya. Bohongnya pun dengan bahasa yang diplomatis, bukan benar-benar dusta murni gitu, enggak nih. Jadi dialihkan bahasanya, diperhalus sehingga orang itu bisa lebih damai, enggak jadi berselisih. Nah, itu bohong yang diperbolehkan. Di hadis lain dijelaskan ada lagi 3 ya nih ya, manusia itu boleh bohong dalam 3 hal. 1, tadi sudah disampaikan hadisnya oleh Ummu Kulsum. Yang kedua, bohong yang diperbolehkan adalah dalam strategi perang, mendamaikan orang. Tadi hadisnya disampaikan oleh Ummu Kulsum, salah satunya itu. Yang kedua itu dalam hadis lain ada bohong yang diperbolehkan itu dalam strategi perang. Jadi boleh bohong tuh nih, bohong kayak apa aja kalau misalnya dalam peperangan itu boleh. Misal nih ada mata-mata musuh datang ya nih ya, kemudian ditanya, kalian nanti nyerangnya pakai apa sih? Bagaimana cara nyerangnya? Oh, kita nyerangnya dari depan. Biasalah pakai pedang, nggak ada, kita nggak punya senjata lain. Padahal dia nyerangnya tuh dari atas bukit, pakai panah dari atas, pakai helikopter misalnya gitu nih ya. Itu bohongnya boleh tuh Mi, dalam strategi perang melawan musuh Islam. Itu boleh. Misalnya sekarang lagi perang Palestina dengan Israel ini ya, dengan Yahudi begitu. Nah, kalau misalnya Hamas kemudian pasukan-pasukan yang membela Islam di Palestina sana mau berbohong, itu gak ada masalah. Ini salah satu bohong yang diperbolehkan gitu. Dan yang ketiga adalah, nah ini apa nih, bohong yang apa? Tahu nggak nih? Bohong. Nah, bohong yang mana kebohongan itu untuk mengambil hati pasangannya. Jadi bohong antara suami dan istri itu bohong yang boleh. Contohnya bagaimana Mi? Biasa ya Mi ya, ada istri masak, nanya, Bi, cicip deh masakannya, enak gak? Nah gitu Mi, jawaban dari suaminya, enak katanya gitu kan, semua enak bener lah pokoknya. Padahal istri itu baru belajar masak hari itu dan dia lupa kalau misalnya masukin bumbu-bumbu yang dimasak udah flat begitu aja. Tapi tetap karena ini bohong, inget ya, ini bohong yang justru diperbolehkan dalam Islam. Boleh itu nih, ya maka nggak ada masalah. Atau suaminya nanya, Mi, udah mandi, sudah ganti baju. Suaminya ini nanya, Mi, Abi ganteng nggak? Banget gitu ya, Abi ganteng banget gitu. Padahal dalam hatinya ya be aja sih ya. Nah, tapi bohong yang ini loh Mi, yang justru malah menambah cinta
dari antara suami dan istri. Pernah nggak Umi begitu? Umi bayangkan ini kalau istrinya udah belajar masak, kemudian suaminya jujur, malah jujur dengan menilai masakannya. Nah, udah asin amat gitu. iya, seumur hidup itu suami dan istrinya ogah-ogahan masak tuh nih. Dan dia akan ingat tanggal kapan, jam berapa suaminya ngomong, itu detailnya akan ingat. Dia pernah ngomong gak enak masakannya. Bahaya kan di dunia akhirat. Nah, inilah dalam Islam ternyata ada juga bohong yang dibolehkan. Salah satunya tadi bohong di antara suami dan istri untuk mengambil hati pasangannya. Tapi kalau bohongnya urusan duit, urusan apa, nggak boleh ya dia. Itu beda ceritanya kalau kayak gitu. Dan Ummu Kulsum wafat pada masa pemerintahannya Ali bin Abu Thalib. Jadi usianya cukup panjang. Bukan pada masanya Nabi Muhammad, bukan pada masa Abu Bakar, Umar, tapi pada Utsman begitu, tapi pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Meskipun jasadnya telah tiada, namun riwayat hidupnya masih terasa segar dan tetap akan diriwayatkan dari generasi ke generasi sebagai cahaya yang menerangi perjalanan hidup mereka. Doanya adalah semoga Allah meridhoinya, meridhoi Ummu Salamah dan membuatnya ridho serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahan terakhir baginya dan juga tempat persinggahan terakhir kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan kisah tentang salah satu sahabat Nabi yang mana kisahnya syarat tentang perjuangan hijrahnya dengan berjalan kaki sampai dengan datang pertolongan Allah dengan seorang laki-laki yang sampai dengan sekarang tidak tersebut namanya. Wallahu a'lam itu Mi. Nah, pokoknya dia ngakunya dari Khuza'ah, namanya aja nggak tahu siapa Mi. Nggak ketemu-temu itu namanya siapa. Ya. Atau bisa jadi itu salah satu dari antara suaminya yang 4 orang menunggu, ya Allah alam juga gitu ya. Nah, kan nggak tahu ya Mi ya, karena nggak ketahuan siapa yang mengantarkan Ummu Kulsum sampai dengan tiba di rumahnya Ummu Salamah. Sudah cukup nih, kita sekarang sudah jam 11:16. Itu materinya, mudah-mudahan dari kisah hijrahnya Ummu Kulsum bisa kita ambil hikmahnya. Beliau adalah seorang yang keimanannya tinggi, kemudian berani nggak nih kalau begitu nih? Ngambil resiko loh di padang pasir, nggak tahu kemana Madinah itu, nggak tahu arahnya kemana, pokoknya pergi aja cari, nggak tahu, pokoknya jalan kaki cari yang namanya Madinah. Itu nggak ada petunjuk arah, kan nggak ada nih ya, ke arah kanan, ke arah kiri, itu nggak ada begitu-gitu. Masih padang pasir, Mekah juga masih tanah yang tandus begitu. Sampai tadi datang pertolongan Allah. Dan selain masalah terkait dengan keberanian hijrahnya, beliau juga adalah sosok yang sabar tentu saja begitu. Kalau tidak sabar, tidak mungkin ya Mi ya, kehilangan berapa nih? 3 suaminya ya, sampai dengan suami yang keempatnya beliau meninggal duluan. Kemudian ditinggalkan juga dengan 2 orang anaknya begitu, sampai dengan dipisah pula dengan suaminya. Maka ini sudah terpuji tuh nih, keberaniannya, kesabarannya, rasa syukurnya, dan inilah yang akan Allah gantikan dengan surga nantinya. Allah a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Umi. Biasa nggak nih Mi? Kenapa? Biasa.